Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansyul Ganti dari kelas MM20F, dan di sini saya akan mereview kembali pembelajaran akuntansi manajemen sesi 12, yaitu mengenai Instrumental Management Accounting. Yang pertama di sini menjelaskan definisi dan tujuan Instrumental Management Accounting. Menurut Arfan Ihsan 2008, yaitu merupakan identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengomunikasikan kepada para stakeholder perusahaan. Environmental Management Accounting secara garis besar merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan sebagai dampak baik moneter maupun non-moneter yang harus ditanggung perusahaan. Dan di sini menjelaskan juga tujuan Environmental Management Accounting, yaitu pertama, untuk menghilangkan kesenjangan informasi karena tidak teridentifikasinya biaya dan kerusakan lingkungan. Kedua, membantu perusahaan meningkatkan kinerja lingkungan, kinerja keuangan, dan pengungkapan informasi lingkungan. Ketiga, perusahaan dapat mengenali dan mengurangi dampak lingkungan negatif dari praktik akuntansi. Keempat, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi manfaat lingkungan dan ekonomi dari aktivitas bisnis perusahaan. Kelima, berperan penting bagi perusahaan untuk fokus pada produk bersih, manajemen rantai pasokan, produk hijau atau sistem pengelolaan lingkungan yang baik. Dan yang keenam yaitu mengidentifikasikan, mengumpulkan, dan menganalisis informasi baik fisik dan moneter untuk mengambil keputusan internal. Dan yang kedua ini menjelaskan tentang prinsip utama Environmental Management Accounting. Pertama, mengenai kepatuhan. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan, baik yang dibuat oleh perusahaan sendiri maupun yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, mengenai ramah lingkungan. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan pengawasan terhadap efisiensi penggunaan SDA dan sumber daya energi lain, dampak terhadap lingkungan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ketiga, yaitu posisi strategis. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungannya harus dapat mengawasi apakah biaya-biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan mengenai mengelola dan mengendalikan biaya lingkungan. Pertama, biaya pencegahan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dari barang atau jasa. Contohnya, biaya perancangan produk ramah lingkungan, biaya seleksi dan evaluasi pemasok yang ramah lingkungan, biaya sertifikasi eksternal seperti ISO 14001. Dan yang kedua, biaya penilaian atau pemeriksaan, yaitu biaya yang dipergunakan untuk memastikan serta mengidentifikasi kesalahan pada barang atau jasa agar sesuai dengan peraturan yang ada. Contohnya, biaya audit terhadap aktivitas lingkungan, biaya inspeksi terhadap proses maupun produk yang dihasilkan, biaya pengembangan tolak ukur yang berkaitan. Dan yang ketiga yaitu biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya yang muncul karena adanya kerusakan lingkungan akibat kegiatan perusahaan. Contohnya, biaya pembersihan lingkungan yang tercemar, biaya ganti rugi kepada para pihak ketiga karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan. Dan yang keempat adalah biaya kegagalan internal, yaitu biaya yang muncul akibat dari perusahaan menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan namun masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya, biaya pengelolaan limbah atau polusi yang tidak ramah lingkungan, dan biaya operasional dan pemeliharaan peralatan pengelolaan limbah atau polusi lingkungan. Selanjutnya di sini menjelaskan tentang triple bottom line accounting. Gagasan triple bottom line pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1988. Triple bottom line accounting adalah sebuah konsep pengukuran kinerja suatu perusahaan yang menggunakan indikator keuangan maupun non-keuangan. Triple bottom line accounting ini menyangkut pertama, pilar. Pilar ini menekankan pentingnya praktik bisnis perusahaan yang memperhatikan tenaga kerja. Kedua, planet. Pilar ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan baik terutama SDA. Ketiga, profit. Pilar ini tidak hanya sekedar
namun dapat menciptakan mencari keuntungan saja bisnis yang adil dan beretika. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ulas kembali. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.